Nah kemarin kan sudah ada pengalaman ini Dokter Jack, ada WSBK kan, Iya. ada MotoGP, ada MXGP. Iya. Ada ndak yang sempat ditangani rumah sakit ketika event kemarin itu? Banyak Bang. Baik itu yang ada di WSBK, kemudian MotoGP, kemudian MXGP. Nah itu kita sudah biasa. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit ya. Saya selaku direktur memberikan support, semangat pada mereka. Yang lebih parah ini aja, you pernah kerjain kok. Tapi bisa siul-siul di kamar operasi. Yang begini ini kan gampang saya bilang. Nah, support semangat yang begini ini yang buat teman-teman ini menjadi lebih percaya diri ya dalam menangani. Ya terbukti kemarin yang pembalap yang juara dunia pun kita menanganinya biasa-biasa aja. Artinya ada SOP yang harus kita jalani sehingga tidak membuat kita panik atau sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Direktur Rumah Sakit Provinsi NTB, Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra, MKes MH, akrab disapa Dr. Jack. Apa kabar Dr. Jack? Baik Bang, baik Bang. Sehat Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah sehat baik. Nah saya tadi kebetulan besok keluarga ke rumah sakit provinsi. Ini gedungnya sudah hampir rampung itu. Itu gedung apa, Dokter? Iya, jadi gedung ini dihajatkan pertama adalah RSUD provinsi akan kita jadikan rumah sakit rujukan untuk Indonesia Timur. Kenapa? Karena memang beberapa layanan ini itu juga tidak semua di wilayah timur ini ada. Dan tentu saya sebagai direktur tuh ingin mengembangkan rumah sakit Provinsi Nusa Tenggara ini menjadi salah satu rumah sakit terbaik di Indonesia Timur. Dan itu tidak sulit bagi saya. Yang kedua, terbangunnya gedung ini memang konsekuensi dari NTB ini memiliki dua venue yang berskala internasional. Kita tahu Mandalika dan Samota. Nah ini di mana para pemilik daripada venue-venue ini mengharuskan setiap kegiatan yang berbau event internasional itu harus memiliki rumah sakit yang tentunya berskala atau berstandar internasional. Salah satunya adalah harus memiliki helipad. Kemudian bagaimana memberikan pelayanan secara fast respon. Itu kaitannya memang terkait dengan event-event yang memang membutuhkan pelayanan yang cepat, fast respon terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ya bisa dikatakan kegiatan ini kan memang sangat resisten dengan accident. Jadi kita dituntut untuk di samping gedung yang representatif juga manusia juga harus memang punya kompetensi yang bukan biasa loh Bang. Artinya luar biasa. Nah, kita bicara internasional itu tidak lagi kemudian bicara standar yang biasa. Standarnya internasional. Internasional. Sepertilah cikal bakalnya. Dan insya Allah juga nanti ini merupakan kado ulang tahun untuk hari ulang tahun TB. Dan saya sudah laporkan kepada Bapak Gubernur sama Ibu Wakil Gubernur bahwa insya Allah 17 Desember kita akan launching gedung IGD terintegrasi. Oh, diresmikan? Ya, diresmikan itu. Jadi sudah bisa beroperasional. 2022? Lagi 2022. sebentar ya? Ya, ya karena yang mengerjakan yang memang BUMN kan.
Jadi siang malam dikerjakan. Itu berapa lantai, Dokter Jaka? 9 lantai, yang 9 yang atas paling atas helipad. Kemudian 8 lantai itu ya kita gunakan untuk semua pelayanan, baik dari IGD, kemudian ada kamar operasi, ada ICU, ada NICU, semuanya lengkap. Jadi di satu gedung itu ada IGD, semua nantinya, Bang. Semua di situ ya? Mini hospitalnya di situ. Gitu. Ya. Tapi nanti akan kita kembangkan juga ke samping itu juga dengan membuat gedung-gedung yang memang terpadu. Ada yang terpadu gini. Nanti juga konsepnya kita akan membuat rumah sakit di dalam rumah sakit. Satu contoh rumah sakit ibu dan anak. Kita melihat kenapa ibu dan anak, ya karena memang angka kematian ibu dan anak masih cukup tinggi di NTB ini, sehingga arah kita ke sana nanti. Nah, di samping ini dulu kita buat sebagai satu home base kesehatan yang one stop service di situ. Jadi misalnya kita tidak berharap kalau kemudian ada insiden pada saat event-event internasional ini, kami juga sudah mempunyai NTB Medical Expert, yang ini juga merupakan salah satu jualan dari kami RSUDP, karena nanti ini akan bisa mengevakuasi pasien-pasien itu dengan menggunakan helikopter, kemudian langsung diberikan tindakan di situ. Nantinya dengan adanya gedung baru ini terjawab sudah yang namanya medical yang terintegrasi. Jadi di situ membutuhkan semua ada. Kalau gedung di belakang itu mau diapakan? Nah, di gedung belakang itu kita akan jadikan khusus untuk gedung onkologi terpadu, Bang. Ini merupakan salah satu layanan unggulan kita untuk bisa menarik pasien-pasien yang dari Indonesia Timur. Di situ memang gedung di belakang itu kita ajarkan untuk khusus untuk gedung onkologi, di mana salah satu unggulan daripada layanan di RSUD provinsi itu adalah onkologi terkait dengan cancer, Bang. Sehingga nanti kami mendesain gedung itu benar-benar ramah, nyaman, Bang. Karena kita tahu bahwa pasien-pasien yang terdiagnosis dengan cancer secara psikis itu pasti down, ya. Artinya angka atau keinginan hidup itu pasti menurun, Bang. Sehingga nanti ya kita tidak membedakan atau mendiskriminasikan dengan reguler, enggak. Tapi nanti kita buat ruang tunggunya senyaman mungkin seperti lounge. Bahkan di sana kita siapkan untuk snacknya, kemudian mau ngopi, mau ngeteh, mau susu, apa kita siapkan di situ dan buat sendiri, Bang. Itu akan dibangun ulang atau direnovasi saja? Nah, itu ada penambahan. Yang dulu kan awalnya dua lantai, sekarang ada penambahan 4 lantai. Dan juga sama-sama pada bulan Desember selesai. Jadi kita buat memang layanan terintegrasi semua. Untuk onkologinya terintegrasi, IGD pun terintegrasi sama dengan layanan yang lainnya maksudnya. Di luar gedung itu agar rumah sakit ini kan suasananya lebih nyaman. Nah, taman-taman juga akan dibangun ya di lingkungan itu ya. Kita memang lagi mengusahakan untuk perluasan, Bang. Yang lahan di sebelah itu, sehingga nanti saat ini kan rumah sakit itu dalam konteks membangun arsitekturnya adalah vertikal, bukan lagi yang horizontal. Yang seperti sekarang ini kan yang ada di RSUD provinsi kan horizontal, sehingga banyak lahan terbuang. Nah, nantinya itu akan menjadi vertikal dan dari sisi efisiensi jauh lebih efisien. Nah, kemudian lahan-lahan kosong itu kita jadikan hutannya rumah sakit. Jadi orang nanti berobat itu ya memang harus menikmati suasana alam. Itu konsep besar saya ke depan. Ya, tentunya ini masih dalam proses untuk meminta dari kementerian untuk hibah daripada gedung yang sebelah, Bang. Kan ada gedung sebelah. Itu milik kementerian punya. Oh, kementerian. Sebenarnya tanah provinsi, Bang. Cuman memang sekolahnya aja yang milik kementerian. Nah,
Dan kami juga sama Pak Ari, Ketua Komisi 5, sudah langsung juga sounding langsung ke Kementerian Kesehatan di bagian aset. Dan kami disarankan untuk membuat kayak telaah atau analisis kenapa membutuhkan ini dan peruntukannya untuk apa. Kami sudah lakukan itu. Ya mudah-mudahan aja ini bisa disetujui dan kami akan meredesain ulang kembali. Artinya gedung-gedung yang memang menyatu dengan alam gitu loh. Jadi penataannya tidak sebatas membangun taman ya. Oh enggak, bahkan enggak. Kita memang nanti hutan, akan meminta desainer yang memang expert ya. Karena kan tidak bisa kita nata bolak-balik nih bongkar pasang, enggak boleh begitu. Jadi kita desain ulang seperti apa keinginan kita kan gitu. Nah, investasi membangun gedung-gedung itu mahal juga ya. Ya, sesuatu yang tentu kita ingin mendapatkan yang bagus itu ya memang harus ada kompensasi daripada investasi, Bang. Tidak mungkin sekarang kita tuh investasi kecil tapi mengharapkan yang besar kan tidak mungkin itu. Jadi kalau kita mengharapkan yang istilahnya bagus, besar ya memang harus kita investasi besar. Dan saya lihat juga RSUD Provinsi ini sudah waktunya lah untuk berbenah, untuk growing menjadi yang terbaik di Indonesia Timur itu. Jadi pelayanan di sana nanti lengkap ya. Sampai katanya untuk orang mau cuci muka aja ada di rumah sakit itu kan? Iya, ada. Jadi untuk tahun ini kita memfokuskan 3, Bang. Pertama adalah open heart, bedah jantung. Yang selama ini kan selalu kita merujuk ke harapan kita sebagai rujukan nasional. Yang kedua pusat stroke, Bang. Pusat stroke dan cancer. 3 layanan ini masih mendominasi angka kesakitan dan kematian yang ada di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu Bapak Menteri Kesehatan memfokuskan ketiga ini. Nah, insya Allah bedah jantung ini kita akan mulai tahun ini. Pusat stroke juga akan kita kembangkan. Kalau cancer merupakan layanan unggulan dan ini tinggal running doang. Gitu. Nah, kemarin kan sudah ada pengalaman ini, Dokter Jack. Ada WSBK kan? Iya. Ada MotoGP, ada MXGP. Iya. Apa pengalaman rumah sakit provinsi kemarin? Alhamdulillah berperan di situ. Ya, alhamdulillah dengan adanya event-event yang berskala internasional ini kan membuat kita itu lebih banyak belajar. Kita juga belajarnya juga bukan hanya belajar di lokal, Bang. Bentuk keseriusan kita dan bentuk kepedulian dari kepala daerah kita, gubernur dan Ibu Wagub, rumah sakit itu diberikan suatu kebebasan untuk mencari sumber-sumber ilmu yang tentu nanti ini bisa menjadi, kita adopsi itu bisa menjadi suatu yang membanggakan ya terhadap Nusa Tenggara Barat. Bisa katakan bahwa satu-satunya yang memiliki IO medis. Kalau IO kan banyak, Bang. Artinya organisasi untuk medical itu hanya Nusa Tenggara Barat, Bang. Ya kita ciptakan itu yang namanya NTB MedX, Nusa Tenggara Barat Medical Expert. Nanti ini juga kita bisa jual keluar. Nah, pengalaman kita tentu ini juga merupakan bukan pengalaman yang artinya sederhana ya, tapi bagaimana kita mengelola, memanage setiap kegiatan ini menjadi sesuatu yang istilahnya membuat para pelaku otomotif ini, artinya yang para rider ini merasa nyaman. Itu yang terpenting, Bang. Bahwa kita tahu bahwa di dalam kompetisi, terutama race, itu medical nomor 1, Bang. Kalau no medical, no race. Sehingga kita juga tidak hanya belajar dari apa yang ada, kita juga mencari ilmu juga keluar. Buktinya kita kemarin 6 orang berangkat untuk mencari Chief Medical Officer. Ya tentu ini punya license untuk mengawal event-event internasional.
Ada ndak yang sempat ditangani rumah sakit ketika event Banyak. kemarin tuh? Banyak bang, baik itu yang ada di WSBK, kemudian MotoGP, kemudian MXGP, nah itu kita sudah biasa. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit ya, karena kan yang melakukannya adalah yang punya legal formal ya, legal artinya seorang medis gitu loh. Nah, cuman yang membuat mereka nih agak sedikit ya kurang pede itu karena ini internasional bang. Saya selaku direktur memberikan support semangat pada mereka. Yang lebih parah ini aja you pernah kerjain kok, tapi bisa siul-siul di kamar operasi. Yang begini ini kan gampang saya bilang. Nah, support semangat yang begini ini yang buat teman-teman ini menjadi lebih percaya diri ya dalam menangani. Ya terbukti kemarin yang pembalap yang juara dunia pun kita menanganinya biasa-biasa aja, artinya ada SOP yang harus kita jalani sehingga tidak membuat kita panik atau sebagainya gitu. Oh, dari sisi pengetahuan ya keahlian sebenarnya teman-teman ada Kalau kita sudah di atas rata-rata bang. Rata-rata. Ya, karena mereka ini kan kolaborasi. Kok bisa ada tadi disebutkan perlu disemangati agar pede? Apa ada yang nggak pede atau bukan? Artinya kan mereka ini biasanya yang ditangani adalah orang-orang yang sakit bang, gitu loh. Secara psikis ya udah dia nyantai, artinya yang sakit ini nggak lokalan bang, gitu loh. Tapi di mana kalau kemudian ini adalah pembalap-pembalap yang dari luar negeri semua, otomatis pada saat event kemarin itu semua yang berbau medical baik itu nasional dan internasional itu porosnya ke RSUD provinsi, mampu tidak menangani event-event yang berskala internasional. Itulah. Ternyata kita insya Allah kita bisa dan mampu menjalankan dengan baik dan bahkan diberikan appreciate baik itu pihak Dorna maupun pihak Inpron MXGP. Ini WSBK sebentar lagi juga Ya. kan? Persiapan rumah sakit? Tidak ada yang istimewa, Bang. Kami sudah persiapkan aja terkait dengan ya latihan-latihan kecil aja. Nggak ada yang perlu yang karena kami sudah pernah melakukan itu gitu. Jadi artinya kami punya sudah sekarang lebih siap gitu kan karena sudah punya. Oh ya. Kita evaluasi dari yang kemarin apa yang kurang. Ya kita akan lebih siap di event berikut ini gitu. Nah, ketika rumah sakit provinsi ini akan dijadikan rumah sakit rujukan Indonesia Timur, sudah ada enggak pasien dari Indonesia Timur yang datang berobat ke? Ya, ada beberapa yang memang membutuhkan pelayanan seperti kemoterapi, Bang. Saya sempat juga mengusulkan kepada Ibu Wagub untuk membuka flight direct dari NTT ke NTB, Bang. Karena selama ini kasus-kasus cancer ini kan mereka ke Bali dan situ numpuk, Bang. Nah, kalau kemudian ini bisa kita pecah, artinya mereka langsung ke sini, tentu ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi pasien-pasien kanker dan tentunya dari sisi efisiensi jauh lebih mudah dan lebih cepat juga. Dia tidak perlu menunggu, Bang. Itulah. Jadi untuk sementara ini masih ada masalah di konektivitas ya? Ya, connecting penerbangan. Penerbangan. Ya, jadi kalau NTT ini kan dia harus ke Bali dulu, Bali ke Lombok. Nah, saya pikir juga bukan itu aja. Kalau kemudian kita akan lebih fokus menggarap kepada medical tourism, nah ini langkah yang paling baik, Bang. Artinya kita tahu NTB ini kan memang salah satu destinasi wisata di 10 di luar Bali dan mungkin barangkali bisa dikonek dengan Labuan Bajo. Artinya kan bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia baik itu NTB maupun NTT kan itu. Saya pikir ini tidak sulit. Kalaupun nanti misalnya dengan alasan kuota penumpang terbatas, disitulah hadirnya pemerintah, Bang. Ya, jadi kita berharap bahwa pemerintah NTB dan NTT ini bisa saling mendukung terkait dengan rute penerbangan, karena memang ini kan
dampaknya juga lebih luas ya, seperti saudara-saudara kita yang di NTT kalau memang membutuhkan kemoterapi dia juga tidak harus ke Bali, bisa langsung kemari. Dan tentu kita mungkin bisa change dengan pasien-pasien wisata, kita bisa buat paket. Saya kemarin mengusulkan ya terkait dengan WSBQ bahwa antara WSBQ dengan MotoGP ini kan bisa dikatakan satu frame, tapi memang lebih mendunia yang namanya MotoGP. Sehingga tahun depan itu MotoGP diundur jadi Oktober, tidak berdekatan dengan WSBK. Nah, kenapa saya berikan? Jadi terkait dengan ini sebenarnya ini bisa duduk bersama ya, terkait dengan penyelenggara WSBK antara NTB dan NTT. Misalnya nih jual paket nih Bang, orang nonton bisa nginep di Mandalika atau di Senggigi atau di mana saja di Lombok, kemudian nonton WSBQ, bisa jalan-jalan ke Labuan Bajo. Nah, ini kan memang harus kerjasama bersinergi antara pemerintah daerah NTB dan NTT. Artinya bisa sama-sama menguntungkan kan gitu loh. Kemudian dibuat satu paket, dan paket wisata dan olahraga. Wisatanya bisa di NTB dan bisa di NTT, kemudian menonton event internasional yang bisa dikatakan WSBQ maupun MotoGP. Artinya ini bisa dirangkul dirangkul atau disatukan menjadi satu paket wisata gitu loh. Ya, kan? Nah, membangun kekuatan Bali, NTB, NTT sebenarnya kan tidak sulit bagi Gubernur NTB. Iya. Nah, mereka kan satu, berteman kan, satu geng gitu ya, berteman, bersahabat. Nggak sulit ya. Jadi banyak hal yang mereka bisa bicarakan, mereka diskusikan gitu. Ya, tinggal kita mungkin para prajurit ini ya memberikan saran usulan kepada Pak Gubernur maupun Ibu Wakil Gubernur. Artinya bagaimana lebih mengeksploitasi ya, explore terkait dengan daerah wisata kita, kemudian daerah wisata NTT, kemudian disatukan dalam satu konsep perhelatan olahraga yang berskala internasional dunia kayak WSBK, kemudian event-event yang lain. Ini kan menarik Bang. Kalau dijual paket itu kan enak ya. Iya, apalagi nanti 2028 juga kan ada. Ya, binding pon. Ya, binding pon. Ya, paling tidak itu menjadi ya embrio lah, cikal bakal bagaimana kemudian orang lebih tahu, lebih bisa mengeksplor NTB dan lebih eksplor juga NTT. Karena nanti venue-nya kan bukan hanya di NTB tapi di NTT juga. Terima kasih Dr. Jack atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.